Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera sukacita bagi setiap kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani praise and worship, luar biasa. Sound system sudah bagus, jadi jangan dirubah lagi. Cari saya sudah enak ini ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Baik, hari ini tentunya kita melanjutkan dalam serial kita bahwa ini tema sepanjang tahun kita ingin memiliki pemahaman tentang yaitu pengenalan akan Tuhan bukan sekedar kata pendeta, bukan karena kata orang, tetapi karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentunya judul hari ini yang kita akan bahas, karena kita sepanjang bulan April ini kita akan menghadapi Jumat Agung, terus Paskah. Jadi saya percaya bahwa gak kebetulan kalau di bulan April ini kita belajar tentang salib, tentang penyelamatan di dalam salib itu sendiri. Makanya tema ini yang saya angkat saudara, bahwa sepanjang bulan April ini kita akan berbahas mengenai salib dan kebangkitan. Seringkali kita sering berkata bahwa kemenangan Tuhan dibuktikan pada waktu Dia di atas kayu salib. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terus kemenangan Tuhan dibuktikan bahwa gak ada orang yang bisa bangkit dari kematian, cuman Yesus. Makanya kita merayakan Paskah dan kita bersyukur. Tapi tahukah saudara bahwa kemenangan yang sesungguhnya justru terjadi pada waktu Yesus menerima tugas itu, pada waktu Dia ada di taman Getsemani. Pada waktu Dia di taman Getsemani, Dia berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau Yesus tidak mau terima tugas ini, maka tidak ada kemenangan apapun juga saudara. Karena kemenangan yang sesungguhnya pada waktu ada di mana? Di taman Getsemani. Nah, hari ini kita akan berbahas mengenai salib sama dengan jawaban. Seringkali orang dunia berkata, masih relevan gak sih kalau di zaman modern seperti ini kita ngomongin salib? Apalagi generasi yang terus berubah, perubahan-perubahan zaman. Bagaimana kalau kita ngomong sama anak-anak yang sekarang sudah generasi apa ya? Anak saya Gen Z, generasi Alpha. Tahun ini berarti kalau lahir generasi Beta ya? I don't know. Jadi saudara bisa lihat, generasi Alpha dulu berarti. Anda bisa lihat di sini bahwa perubahan-perubahan generasi ini membawa sebuah pemahaman yang berbeda di pikiran mereka. Nah, seringkali jadi pertanyaan, kalau kita masih ngomongin tentang salib, khotbah di gereja tentang ngomongin salib, pertanyaannya kira-kira ini masih relevan nggak? Tapi hari ini kita mau bahas bahwa salib merupakan jawaban atas segala sesuatunya. Kita buka dulu di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dikatakan begini, dan aku apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saya ulangi kembali. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, ini merupakan petunjuk yang Yesus katakan, ini merupakan nubuatan. Pada waktu Dia ditinggikan, semua orang datang sama Dia. Pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib, semua mata melihat. Setiap dosa manusia, itu semuanya ditumpahkan di atas kayu salib. Dan Yesus menanggung semua kesalahan kita. Mohon dicatat baik saudara, upah dosa adalah apa? Maut. Gak ada orang yang selamat di muka bumi ini. Dengan usaha dia, dengan kebaikan dia, dengan perbuatan dia, gak ada orang yang akan selamat masuk sorga. Karena semua orang dikatakan sudah berbuat dosa, Roma pasal 3 mengatakan demikian. Tapi terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengambil bagian ini. Dia mengambil seluruh dosa umat manusia. Makanya pada waktu Yesus naik, ditinggikan dari bumi, pada waktu Dia naik ke atas kayu salib, semua mata bisa melihat, semua orang bisa mengucap syukur. Anda dan saya, makanya setiap orang di muka bumi ini bisa datang kepada Yesus, itu karena Yesus mengambil peran, mengambil apa? Tugas yang berat ini, yaitu Dia rela untuk mati, untuk digantung dan dipermalukan di atas kayu salib. Demi siapa? Demi Anda dan saya, agar kita tidak dipermalukan. Amin. Demi Anda dan saya, agar kita tidak dibakar di neraka akibat dosa yang kita buat. Demi apa? Demi masa depan yang ajaib yang Tuhan sediakan. Demi apa? Demi umur panjang yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Segala penderitaan yang Dia tanggung di atas kayu salib, itu merupakan menjadi jalan keluar. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Hidup di bumi sama seperti di sorga. Makanya masuk 2025, coba lihat berita yang ada.
kita berada di masa yang penuh dengan gejolak 2025. Betul ya? Ekonomi global misalkan digoncang oleh apa? Inflasi, terjadi PHK massal. 2025 orang punya harapan, terjadi PHK massal, perusahaan yang sudah bertahun-tahun besarnya luar biasa, ternyata harus bangkrut gulung tikar. Belum lagi saudara, demo di mana-mana yang minta kenaikan gaji dan lain sebagainya, sampai akhirnya mereka demo selama 4 hari nggak mau kerja, bahkan bikin spanduk tutup PT ini gitu kan. Beneran PT ini ditutup saudara. Begitu PT ini ditutup, berarti 1.200 lebih karyawan pabriknya pengangguran semua. Mereka yang minta pabriknya ditutup. Begitu pabriknya ditutup beneran saudara sama investornya, mereka teriak, buka lagi karena kami nganggur gitu saudara. Indonesia memang luar biasa ya gitu ya saudara. Jadi Anda bisa lihat gejolak-gejolak ini. Belum lagi indeks harga saham gabungan juga mengalami penurunan tajam. Ekonomi benar-benar bergoncang yang kita lihat dalam berita. Dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Bahkan politik luar negeri dan politik dalam negeri dipenuhi dengan krisis kepemimpinan, korupsi, dan perang yang gak unjung selesai sampai dengan hari ini masih ada. Teknologi berkembang begitu cepat, tetapi bersamaan dengan itu muncul krisis identitas dan kecanduan digital. Bagaimana anak-anak sekarang, yaitu nggak bisa kalau nggak pegang HP. Saya pernah ngomong kan ya, ada orang yang pendeta yang cerita bahwa dia ngomong sama seorang ibu di daerah gitu dalam kunjungan pelayanan, lagi asik ngobrol begitu saudara, anaknya merengek-rengek minta HP, nangis gitu sampai ibunya bilang enggak, ntar dulu. Tapi dia minta terus sampai akhirnya nangisnya begitu luar biasanya. Apa ya zaman sekarang sebutnya? Tantrum ya gitu ya. Nangisnya sampai tantrum begitu. Nah, begitu ibunya bilang, "Ya udah, nih, Ibu kasih pinjem, tapi cuma 1 jam ya. Bukannya YouTube Kids aja ya." Nih saudara, begitu handphonenya turun dari tangan mamanya ke anaknya, tuh anak saudara seperti kedatangan Tuhan Yesus yang tadi nangis langsung berubah saudara. Bayangin saudara ya, yang tadinya tantrum, begitu HP turun, itu langsung berubah tuh. Kita sedang berhadapan dengan yang namanya kecanduan digital. Belum lagi kita kalau bangun tidur, kalau nggak posting kayaknya nggak bisa ya, badan kita pegel-pegel gitu. Sehingga kita kalau bangun tidur, timbang badan harus foto, posting gitu kan. Mau makan pagi, foto, posting, selalu gitu kita. Kecanduan. Bahkan kita kecanduan kalau belum lihat kegiatan orang di media sosial, kayaknya kita belum hidup gitu loh saudara. Sampai mau tidur aja kalau belum lihat media sosial, belum hidup. Jadi saudara bayangin kecanduan seperti ini terjadi. Nah, pertanyaan ini saya sampaikan sama saudara adalah, masihkah salib itu relevan di zaman seperti ini? Gitu ya. Kira-kira salib masih relevan nggak? Nah, ini kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Saya harap saudara bisa mengikutinya dan ini menjadi petunjuk yang kuat di dalam perjalanan kita. Yang pertama, salib itu menyatakan jawaban atas kehancuran moral dan politik yang ada terjadi. Salib itu menjadi jawaban. Karena saya mau katakan, relevan nggak? Iya. Karena Yesaya pada pasal 53, mari kita lihat ayat 3. Dikatakan dia dihina, dia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa. Wah, ini mantap nih kata-katanya. Yang biasa menderita kesakitan. Yesus itu sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya dikatakan apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi salib adalah jawaban. Karena salib menjawab segala kehancuran moral, kehancuran politik. Kenapa demikian? Karena kita hidup di dunia yang sudah korup. Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Saya ngobrol sama anak saya. Anak saya bilang bahwa kita kan harus kaya, Pi. Harus punya mobil bagus. Harus menunjukkan sama orang bahwa kita berhasil. Maksudnya apa saya tanya gitu? Kita harus prove them wrong, gitu maksudnya. Maksudnya kita harus menunjukkan sama orang bahwa kita tidak bisa dikatakan bahwa kita ini disepelekan. Kita harus buktikan sama orang
bahwa perkataan kamu salah. Saya berhasil, saya sukses. Nah, saya katakan sama saudara, kita hidup di dunia yang korup. Di mana-mana semua orang berlomba-lomba. Kalau kita nggak kaya, kalau kita nggak punya sesuatu yang kita pamerkan, kita nggak dianggap orang. Seolah-olah nilai keberhargaan kita itu ditentukan apa kata dunia. Ya kan? Mungkin kita berpikir apa kata dunia gitu kan. Karena kita kebanyakan nonton film Naga Bonar. Masih ingat gak film Naga Bonar zaman dulu? Apa kata dunia gitu kata Naga Bonar. Saya masih ingat yang film jadul itu. Mungkin anak-anak sekarang gak ngerti. Tapi saudara, ingat baik. Nilai keberhargaan kita itu sebenarnya tidak ditentukan oleh apa kata dunia. Amin. Sejak manusia jatuh dalam dosa, seluruh manusia telah berbuat dosa. Walaupun kita lahir dari keluarga baik-baik, garis dosa itu sudah ada. Itu sebabnya ayat ini diberikan kepada Anda dan saya. Untuk apa? Yesus menanggung semua itu. Yesus mengambil semua itu. Tujuan untuk apa? Agar Anda dan saya paham bahwa moral Anda dan saya bisa menjadi baik, bisa menjadi benar. Itu bukan apa yang dikatakan oleh orang dunia, tetapi apa yang dikatakan Tuhan bagi hidup Anda. Amin. Dunia ini mengejar hasrat, kedudukan, kejayaan. Makanya saudara bisa lihat politik dipakai untuk apa? Hanya untuk memegahkan diri. Moralitas orang menjadi rusak. Bukan karena mereka bawaannya dari kecil memang rusak, bukan. Tapi saudara memang dalam perjalanan di dunia ini semua orang diarahkan kepada cetakan yang sama, cetakan yang iblis ingin kita ada di dalamnya. Dan mungkin ada orang yang berkata, kita bisa melihat orang gini, saya percaya bahwa semua orang kita berharap orang baik lah. Tapi saudara harus pahami, kebaikan orang itu dalam perjalanan bisa berubah. Kenapa demikian? Seorang senior pernah bilang sama saya, selama orang itu masih hidup jangan langsung kamu bilang baik. Kenapa? Karena dalam perjalanan masih bisa berubah dia. Jangan buru-buru bilang orang itu baik. Waktu saya pelayanan, saya dikasih label, Romi pendeta yang ditakuti setan. Karena Romi orang baik. Saya bangga saudara. Karena saya dibilang Romi orang baik, setan takut. Begitu saya baca Alkitab, firman Tuhan bilang, tidak ada orang yang baik cuma Tuhan. Kayak ditampar muka saya saudara. Berarti saya gak cukup baik ternyata ya. Yang baik cuma Tuhan. Saya ditipu sama setan. Seolah-olah karena saya baik, Tuhan sayang sama saya. Padahal Tuhan sayang sama saya karena Tuhan baik. Amin. Sehingga kebaikan Tuhan membuat kita bisa hidup baik. Amin. Jangan dibalik. Jangan berusaha hidup baik agar Tuhan baik. Salah. Percaya dulu Tuhan baik. Makanya karena kebaikan Dia kita bisa jadi hidup baik. Amin. Itu dulu yang mesti dipegang. Saya sadar berarti yang membuat orang hidupnya baik itu hanya karena Tuhan. Jadi yang buat setan takut sama saya karena kebaikan Tuhan ada di dalam saya. Kebaikan Tuhan ada di dalam saudara, setan takut sama saudara. Amin. Setan takut sama Anda bukan karena Anda lebih serem dari setan. Tapi karena ada kebaikan Tuhan di dalam diri saudara. Amin. Makanya jangan bilang cepet-cepet sama orang, wah ini orang baik nih, ini orang baik nih. Saudara tahu nggak ngetes orang itu baik atau enggak? Ada sebuah tes seperti ini saudara. Jika kamu ingin mengetahui karakter asli seseorang, kasih dia kekuasaan. Orang kalau belum punya kekuasaan biasanya apa? Iya, kelihatannya oke, kelihatannya qualified, orang ini baik. Tapi ntar dulu, tunggu dia dikasih kekuasaan, apa yang akan terjadi? Kalau menurut Abraham Lincoln, lebih lagi Abraham Lincoln menulis begini saudara, nearly all men can stand adversity, but if you want test a man's character, give him power. Atau dalam terjemahannya Abraham Lincoln berkatakan begini, kesulitan itu bisa dilalui oleh semua orang. Jadi gini, kalau hal yang sulit semua orang bisa lewatin, semua orang berani ngadepin. Artinya dia bisa bertahan, dia bisa kuat di situ. Tetapi kekuasaanlah yang benar-benar menguji siapa orang itu yang sesungguhnya. Makanya saudara bisa melihat deh, sebelum jadi orang biasanya iklan, saya akan buat ini, saya akan buat itu. Tetapi begitu udah jadi, belum tentu dia melakukan. Nah ini yang menjadi berbeda. Berbeda sekali dengan Yesus. Kalau orang-orang ketika punya kedudukan mereka lupa dan mereka akhirnya karakter aslinya muncul. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus justru merendahkan diri dia
Walaupun dia punya kuasa. Anda bisa lihat dalam Filipi 2 pada ayat 5 sampai dengan 8, dia punya kuasa yang besar, tapi dia tidak pakai itu untuk kemenangan bagi diri dia sendiri. Makanya di atas salib, Yesus menanggung pengkhianatan. Di atas kayu salib, Yesus menanggung ketidakadilan. Di atas kayu salib, Yesus menanggung fitnah, semua bentuk korupsi, semua bentuk manipulasi politik, semua ada di situ. Jangan saudara pikir Yesus naik ke atas kayu salib karena hanya menebus dosa Anda dan saya. Ingat. Yesus naik ke atas kayu salib juga karena ada politik di situ. Politiknya siapa? Politiknya para imam lah. Para imam itu iri saudara. Mereka itu gak laku. Siarannya mereka gak laku. YouTube mereka gak jalan. Gara-gara ada YouTube-nya Yesus. Halo? Mereka gak bisa monetize lagi. Monetize mereka kurang. Karena monetize-nya lebih banyak di Yesus. Maksudnya gitu saudara, ngerti ya? Ini bahasa sekarangnya nih. Jadi ujung-ujungnya apa? Duit, mereka kurang pemasukan, kurang terkenal. Sejak ada Yesus, Yesus famous. Semua orang ngejar Yesus. Jadi para imam ahli Taurat itu iri hati. Bayangin, imam ahli Taurat, Saduki, Farisi, itu 3 kelompok yang harusnya nggak bersatu. Tapi demi kepentingan bersama, mereka punya musuh yang sama Yesus. Mereka yang tadi berbeda bisa bersatu. Saudara, makanya sometimes kita akan berhadapan dengan situasi ini. Orang-orang yang musuh sama kita gitu, ya kan? Mereka bisa loh bergabung demi menjatuhkan kita. Itu yang terjadi. Jadi Yesus itu naik ke atas kayu salib juga karena unsur politis juga. Ada unsur politis. Jadi saudara bisa melihat bahkan even pada waktu dia dihakimi, ya kan? Pilatus sendiri, dia cek data, dia buka data. Apa yang membuat harus orang ini disalibkan? Datanya apa? Begitu dia cek datanya, gak ada datanya untuk dia naik ke atas kayu salib. Tapi saudara, dia punya power Pilatus untuk membatalkan hukuman ini. Tapi kembali lagi, manipulasi politik. Kalau saya tidak menyalibkan, nanti saya bisa didemo nih, gitu. Makanya karena people power, akhirnya ya udahlah, dinaikin aja lah, dia disalib deh. Sebelum disalib, dicambuk dulu deh, sampai begitu menderitanya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara berkata, Pak, hukum kenapa berlaku tidak adil ya? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Iya, kita hidup di dalam dunia yang sudah korup. So please, jangan jadi gila seperti dunia. Be like Jesus. Amin. Jadilah seperti Yesus. Hidup ini cuma sementara. Itu sebabnya salib menjawab enggak? Iya, karena Yesus naik ke atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus ini. Makanya di atas kayu salib, Tuhan itu tidak hanya menonton. Di atas kayu salib, Allah tidak hanya menonton penderitaan akibat sistem dunia ini. Tetapi Tuhan itu masuk ke dalam dirinya Yesus. Artinya, dia ada di dalam Yesus. Dan dia menang atas segala penderitaan itu semua. Hari ini saya katakan sama saudara, Tuhan juga ada di dalam saudara. Penderitaanmu, kesengsaraanmu, masalah yang kau hadapi, saya nggak tahu apa nih. Ekonomimu, kesehatanmu, tantangan pergumulan dalam hubunganmu, pendidikan sekolahmu. Hari ini saya ada jawaban buat saudara, ada Tuhan yang tinggal di dalam saudara. Dia tidak hanya menonton, tetapi dia masuk ke dalam saudara. Dan dia bikin saudara menang atas masalah itu semuanya. Bilang amin dulu nih. Berarti salib menjawab. Itu sebabnya salib mengundang kita. Untuk apa? Mari Anda dan saya hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Jangan seperti dunia yang gak benar. Kita ikut-ikutan. Hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam keadilan. Hiduplah dalam kasih sebagai agen kerajaan Tuhan. Agar saudara dan saya, kita sama-sama punya target di gereja ini. Kita jadi dampak bagi dunia ini. Amin. Saudara, buat apa kita kaya? Buat apa kita pinter? Buat apa kita tampan? Buat apa kita cantik? Buat apa kita menjadi kelihatan hebat? Tapi kalau hidup kita tidak bawa pengaruh yang baik buat orang lain. Saya bilang sama teman-teman, kalau yang pinter cuma kamu doang, berarti kamu orang paling bodoh. Kenapa? Orang yang pintar adalah bagaimana dia bisa menduplikasi dirinya kepada orang lain. Bagaimana dia bisa merubah orang yang gak bisa, jadi bisa. Itu dia. Target saya adalah saya membawa orang-orang ini. Bukan cuma saya yang bisa, tapi semua orang bisa. Termasuk saudara. Bukan sekedar jadi jemaat, tetapi Anda juga bisa membawa pengaruh buat orang-orang di sekitar saudara. Amin.
Saya punya kemampuan mempengaruhi orang. Makanya kalau saya marketing, saya jualan, Anda pasti beli barang saya. Karena saya punya kemampuan untuk mempengaruhi dengan teknik saya, dengan cara saya. Tapi ini Tuhan bawa saya ke gereja. Tuhan bawa saya ke dalam pelayanan. Tuhan bawa untuk saya menceritakan kebenaran Injil firman Tuhan. Jadi duta kerajaan Tuhan. Sehingga saya bisa mempengaruhi saudara. Untuk saudara berjalan terus di dalam kebenaran. Berjalan terus di dalam kasih. Berjalan terus di dalam keadilan. Agar kehidupan kita bisa membawa dampak perubahan buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan kita perlu menjadi orang yang berintegritas. Jangan belang, jangan berubah-ubah. Jangan di kelompok ini kita standarnya berubah jadi standar ganda. Ikut kelompok A, kita berubah warna seperti A. Di kelompok B, kita juga ikut warnanya kayak B. Di kelompok C, kita juga berubah warna kita. No, kita punya satu warna yang sama, satu warna, itu warna kebenaran. Bilang amin lagi nih. Yang kedua saudara, salib apakah masih relevan di zaman seperti ini? Kalau yang pertama tadi salib menjawab atas kehancuran moral dan politik. Yang kedua, salib menawarkan ketenangan di tengah kegoncangan ekonomi. Siapa yang bisa tenang dalam goncangan ekonomi? Halo? Anda masih ingat nggak? Tritura. Tritura itu apa? 3 tuntutan. Salah satunya apa? Turunkan? Iya. Turunkan harga. Berbicara mengenai apa? Ekonomi. Jadi saudara, yang namanya ekonomi, kegoncangan ekonomi, gak ada ketenangan. Semua orang ribut. Iya, semua orang ribut. Bagaimana mungkin bisa tenang dalam situasi ekonomi yang sulit, dalam situasi ekonomi yang tidak baik, dalam situasi ekonomi yang carut marut. Menurut saudara, bisa tenang nggak? Halo, saudara punya tagihan. Terpaksa saudara jual rumah. Terpaksa saudara jual mobil. Kira-kira saudara bisa tenang nggak? Bisa tenang? Apalagi saudara diteleponin debt collector. Ya kan? Saudara nggak pernah pinjem, datang tagihan dari pinjol. Enak nggak tuh? Nggak nyaman. Nggak tenang saudara. Ketika ekonomi terganggu, deg-degan. Besok bisa makan nggak ya? Besok bisa lewat nggak ya? Hari ini saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, saudara yang percaya pada Tuhan Yesus jamin hidup Anda sampai selama-lamanya. Ekonomi boleh bergoncang ya, tapi saya sampaikan sama saudara, ekonomi kita tidak ditentukan oleh dunia ini. Dunia bisa bergoncang, dunia bisa gemetar, dunia bisa tercabik-cabik, tetapi anak-anak Tuhan, ekonomimu akan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata seperti ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, garis bawahi, apa katanya? Segala keperluanmu, menurut apa ukurannya? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya, Anda bisa tahu, Anda pernah mengaudit keuangan surga? Siapa yang tahu jumlahnya? Saya tahu jawabannya? Unlimited, gak bisa dihitung. Dan Tuhan berkata bahwa Dia memenuhi keperluan saudara bukan berdasarkan ukuran orang kaya yang masuk majalah Forbes. Bukan itu ukurannya. Ukurannya jauh di atas itu. So, saya tanya sama saudara, yang dimaksud dengan keperluan, segala keperluan, apa? Apa keperluan saudara? Kira-kira apa jawabannya? Ya kan? Apa? Makan. Apalagi keperluan saudara kira-kira? Waktu minggu lalu saya tanya begini, jawabannya damai sejahtera Pak. Oke, damai sejahtera. Apalagi segala keperluan, sukacita Pak. Saya bilang kalau rohani banget sih jawabannya. Ya, yang rohana dong jawabannya. Punya mobil Pak, gitu dong. Cuan Pak, gitu dong. Ini saya kasih tahu sama saudara. Ya, apa? Bisnis, mau berhasil. Oke, jualanmu mau laku luar biasa. Ini dia jawabannya. Ini ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, targetmu bulan ini mau tercapai, ini dia. Semua Tuhan tidak memberkati saudara. Amin. Tapi saya rubah sedikit ya. Tuhan pasti mengasihi Anda. Tuhan pasti melengkapi keperluan Anda. Tuhan pasti memberikan penyediaan. Saya ulangin ya, memberikan penyediaan. Sama-sama katakan memberikan penyediaan. Mobil, rumah, jabatan, semua, baju, makan, pakaian, itu penyediaan. Bilang sama-sama penyediaan.
Oke, jangan bilang berkat. Kenapa saya bilang itu jangan bilang berkat? Sebab konotasi kita kalau ngomong berkat itu benda. Uang banyak, ya kan? Properti, deposito, mobil, rumah, itu berkat. Makanya kalau saudara punya rumah bagus, wah kamu orang diberkati. Gitu. Saudara naik mobil bagus, wah kamu memang orang yang diberkati. Saudara tahu nggak orang yang diberkati itu apa? Orang yang diberkati bukan kaya. Orang yang diberkati bukan kaya. Catat baik kata-kata saya. Orang yang diberkati adalah orang yang bisa mengucap syukur dengan penyediaan yang Tuhan sediakan buat Anda. Amin. Mau yang disediakan kecil, sedang, besar. Tapi ketika Anda berkata, terima kasih Tuhan. Ini semuanya anugerah yang Tuhan sediakan. Itu orang yang diberkati. Mau Anda punya gedungnya kecil, gedungnya sedang atau besar. Mau jemaat Anda masih berapa, sedang atau wah gitu. Saudara akan berkata, Tuhan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Inilah orang yang diberkati. Jadi saudara jangan konotasi ketika engkau dikatakan diberkati, itu terhubung dengan benda-benda dan uang dan lain sebagainya. Bukan ya? Itu semuanya penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan buat tiap orang bisa berbeda-beda. Tetapi masalah orang itu diberkati atau enggak ketika dia berkeputusan bahwa dengan segala penyediaan yang ada di hadapannya, dia bisa berkata, thank you Jesus. Amin. Pada waktu engkau bisa berkata, Tuhan terima kasih buat suamiku yang seperti ini. Berarti Anda orang diberkati. Tuhan terima kasih buat istriku Tuhan yang dulu langsing sekarang langsung. Berarti Anda orang yang diberkati. Amin. Jadi ingat baik, orang yang diberkati adalah orang yang bisa mengucap. Ulangin lagi. Orang yang diberkati adalah orang yang bisa mengucap. Karena banyak orang Kristen bilang, aduh saya kurang diberkati Tuhan nih. Kata siapa lo gak diberkati Tuhan? Berarti kalau kamu bilang kamu kurang diberkati Tuhan, berarti kamu kurang mengucap. Karena orang yang diberkati adalah orang yang bisa mengucap syukur dengan segala penyediaan yang Tuhan sediakan. Sampai sini mudeng ora? Mudeng ya. Ingat nih, kita ngerti jadinya. Paham dulu. Bahwa jangan konotasikan berkat itu dengan benda-benda. Berkat itu adalah sebagai sebuah reaksi kita. Makanya ketika orang berkata saya diberkati karena apa? Karena saya orang yang selalu mengucap syukur. Berapapun punya saya mau ucap syukur. Apapun penyediaan Tuhan, Tuhan kasih. Makanya ini dia, Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu. Artinya begini saudara, saat sistem keuangan dunia lagi nggak stabil, salib Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu bergantung sama ekonomi dunia. Amin dulu nih. 2021 saudara, itu masa krisis keuangan. Betul gak sih? Habis pandemi itu. Betul ya? Tapi saya kasih tahu sama saudara, saya kasih tahu. Lagi krisis begitu, Tuhan berkatin saya bisa punya rumah baru. Cari duit di mana? Cari dari Tuhan. Maksud saya adalah, saya tidak bergantung sama apa? Sama ekonomi dunia. Dunia bergoncang segala macam ekonominya. Tapi Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Amin dulu nih. Gerejanya masih di sini Pak, masih kecil di sini, nggak apa-apa. 2025 menurut prediksi nggak ada orang yang beli properti dari 24 akhir 25. Makanya anak-anak muda jangan beli properti, sewa katanya gitu, sewa aja. Lagi lesu, mungkin sampai 26. Lagi lesu nih. Tapi saya kasih tahu sama saudara, who knows? 2025 Zion dikasih gedung baru. Halo, Tuhan mau kasih tahu. Agar apa? Agar kita tidak bergantung sama ekonomi dunia yang lagi bergoncang dan lain sebagainya. So, embrace yourself. Amin. I'm preparing you. Bahwa kita akan masuk ke tempat yang luar biasa. Makanya saya kasih tahu sama teman-teman yang melayani di Zion, jangan goncang. Ekonomi bergoncang. Jangan goncang. Di Zion kayaknya kurang rame, cari tempat lain aja deh. Saya kasih tahu, embrace yourself. Kenapa? Karena kita akan dibawa ke tempat yang luar biasa. Tahu-tahu kita pindah, jeger gitu saudara. Ini tempatnya lagi dibangun sama Tuhan. Saya kadang-kadang kalau ngomong kayak orang gila, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak gila nggak rohani.
Benar saudara, waktu saya ngontrak rumahnya kayak orang gila, yang ngontrak bukan Kristen. Pak, tolong ya Pak, di rumah kontrakan ini yang Bapak lagi bangun, kasih formatnya begini Pak, di belakang tempatnya seperti ini, space-nya buat kulkas. Oh ada yang udah beli kulkas? Belum Pak, kayak gitu saudara. Lalu duitnya nggak ada ya kan, tapi saya bilang saya punyanya iman. Oh dia bilang, oh bercanda kali ini, saya bilang, ya belum. Pak nanti di depan gini karena AC-nya ada, saya mau pasang beberapa gitu. Oh ada yang udah beli AC-nya? Belum juga Pak, saya bilang gitu. Nah, dia mulai berpikir nih, kayaknya hampir gila nih orang gitu kan. Yang ketiga, karena saya belum punya mobil waktu itu, saya masih mau beli motor gitu. Saya bilang, Pak rumahnya karena tinggi dari jalanan, tolong Pak jangan tangga semuanya Pak, kasih jalan lurusnya. Nanti motor mau masuk bagaimana Pak? Oh ada yang udah beli motor? Belum juga Pak. Langsung dia bilang, fix gila gitu maksudnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sometimes ikut Tuhan. Tapi apa yang saya ucapkan? Apa yang saya ucapkan? Saudara bertanya anak saya deh. Semua jadi. Saya ngomong dulu di depan. Jadi kalau saudara mau tahu saya gilanya seperti apa, tanya sama istri saya. Dia sudah lebih tahu, sudah lebih paham. Saya sering kali ngoceh gitu. Saya ngoceh gitu. Dan itu terjadi yang saya ucapkan. You know, karena saya tidak bergantung sama apa? Sama sistem ekonomi dunia. Saudara, di atas kayu salib Yesus ditelanjangi. Saudara tahu nggak artinya? Itu simbolis. Dia ditelanjangi. Dia punya segala sesuatunya. Tapi dimiskinkan semiskin-miskinnya. Agar apa? Agar Anda yang dulunya miskin, Anda jadi kaya di dalam Tuhan. Jadi saya percaya anak-anak Tuhan, kita tidak drop ke bawah, tapi kita diangkat naik. Kita diberkati dalam kekayaan kita. Dalam hal yang kita kerjakan, kita diberkati untuk jadi berkat. Dan ingat baik, di salib pula tercurah kekayaan kasih karunia-Nya bagi umat manusia. Jadi aplikasinya adalah umat yang percaya kepada Tuhan tidak hidup berdasarkan apa yang mereka lihat. Tapi kita hidup berdasarkan iman. Bilang sama-sama iman. Ya kan? Kita bukan hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan iman. Tahu nggak iman artinya apa minggu lalu saya ngomongin? Iman adalah melihat dari sudut pandangnya siapa? Masih ingat minggu lalu? Iman adalah melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Iman itu bukan melihat dari sudut pandangnya kita, tapi dari sudut pandangnya Tuhan. Makanya anak Tuhan tuh hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari iman sudut pandangnya Tuhan. Sehingga saudara di masa yang sulit sekalipun, aduh ekonomi gimana ya, kita tetap belajar bisa memberi. Masih ingat janda di Sarfat? Udah mau mati nih, tinggal sedikit makanannya. Dia habis masak itu, dia makan sama anaknya, and then dia mati karena kekeringan. Tapi Nabi bilang, bikin dulu sedikit dari itu, sedikit dulu buat saya. Dia punya alasan sebenarnya ibu ini. Nabi, saya cuma punya ini makanan terakhir saya sama anak saya, habis itu saya mati. Tapi Nabi bilang, iya bikinin dulu buat saya. Dan saudara tahu, dia menurut, dia tidak ngomong seperti yang saya katakan tadi. Dia bikinkan buat Nabi. Dan saudara apa yang terjadi? Sejak hari itu, selama kekeringan, ibu janda ini diberkati dengan berkat yang luar biasa. Dengan tepung yang sedikit, dengan minyak yang sedikit, itu gak habis-habisnya diberkati luar biasa atas hidup dia selama kekeringan 3 tahun itu. Jadi saudara bisa melihat di sini. Pada waktu kita melihat ekonomi susah, bukan berarti kita berhenti memberi. Bukan berarti kita berhenti melayani. Bukan berarti kita berhenti bermurah hati. Kenapa? Karena berkat Tuhan gak pernah lihat situasi. Kalau Tuhan memberkati, dia terus memberkati. Masih ingat gak? Kalau kamu minum dalam Yohanes 4 ayat berapa tuh ya? Tentang tentang perempuan yang di pinggir sumur Yakub. Kalau kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan pernah haus. Bahkan air yang kuberikan jadi mata air di dalam dirimu. Artinya kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, apa yang Tuhan kasih sama saudara, itu justru menjadi mata air yang terus terpancar, yang tidak pernah kering di dalam hidup Anda. Jadi salib menjawab. Dan yang ketiga ini saudara, salib menjadi kompas. Apakah relevan? Iya. Salib menjadi kompas petunjuk di tengah kebingungan segala teknologi. 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Saudara, dunia modern menawarkan jawaban. Lewat apa? Lewat AI, teknologi, metaverse, dan kecanggihan yang luar biasa. AI dipakai buat apa? Kalau saudara ngobrol sama temen, males.
Kadang kalau ngomong sama teman ada udang di balik batu, gitu kan? Maksud ada maksud tersembunyi, nggak tulus. Banyak kan anak-anak muda sekarang, saya takut nih, generasi-generasi yang terbaru nih. Mereka punya teman ngobrol. Teman ngobrol siapa? AI. Mereka konseling sama AI, ngobrol sama AI. Sampai ada yang bunuh diri gara-gara AI. Halo? Kita didesain bukan untuk ngobrol dengan dunia maya. Tapi kita didesain untuk ngobrol sama-sama kita. Waktu saya ke Manado, makan di Kewangkoan, makan bapau di sebuah kafe, minum kopi di situ, ada tulisan di dinding. Kami tidak menyediakan wifi, ngobrollah dengan orang di sebelah Anda. Gitu saudara. Seringkali keluarga-keluarga modern, kalau makan di restoran, coba lihat deh, mereka doa syafaat masing-masing. Berempat duduk, tapi masing-masing doa syafaat. Gimana? Gini maksudnya. Semua di sini nih, anaknya di sini begini, bapaknya di sini gitu, mamanya di sini gitu, bahkan sampai neneknya juga begitu. Ya kan? Semua doa syafaat. Ini zaman modern, saudara. Semuanya terkoneksi dengan apa? AI. Saya cuma kasih tahu sama saudara, ada sebuah tulisan dari seorang yang bernama Jack Ma. Dia berkata begini bahwa machines are stronger and faster than us. But they can never be as wise as humans. We have heart, we have soul, and we have belief. Artinya saudara, tulisannya adalah mesin lebih kuat dan lebih cepat dari kita. Tapi mereka tidak akan pernah bisa sebijak manusia. Kita punya hati, kita punya jiwa, dan kita punya keyakinan. Makanya saudara, dalam berbagai forum dikatakan bahwa kecerdasan emosional, EQ, dan kecerdasan spiritual adalah kekuatan manusia yang tidak dimiliki oleh mesin. Mesin gak punya EQ saudara. Mesin gak punya SQ. Makanya kenapa saudara harus membangun ini di dalam hidup Anda. Ingat baik. Jangan tergantung sama dunia digital. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ingat baik. Tuhan telah install hal yang luar biasa di dalam diri saudara. Amin dulu nih. Pendidikan harusnya tidak fokus pada kemampuan logika dan akademis. Tetapi juga harus kemampuan berimajinasi, bekerja sama, dan saling mencintai. Robot bisa menghitung, tapi manusia bisa berempati dan bercita-cita. Itu bedanya. Itu sebabnya hari ini kita dipanggil, ya kan, untuk memakai teknologi. Untuk apa? Bukan untuk menjauh dari Tuhan. Ingat, teknologi yang ada di tangan saudara, jangan menjauhkan saudara dari Tuhan. Kita pakai teknologi kan? Ada Alkitab nggak di teknologi saudara? Tapi jarang dibuka ya. Kita lebih banyak buka apa? Media sosial, short movie, dan lain sebagainya. Saya katakan sama saudara, ingat baik, teknologi diberikan untuk kita tidak menjauh, tetapi sebagai alat untuk menyebarkan kasih dan Injil. Saudara, teknologi adalah alat, sama-sama dengan saya katakan, teknologi adalah alat. Yang kencang, teknologi adalah alat. Oke, kalau ini alat, tugasnya apa? Ikutin saya katakan, diperalat. Bilang, berarti alat ini untuk kita apa? Untuk kita peralat. Kita bohongin dia kayak apa kayak pokoknya kita daya gunakan untuk diperalat. Jangan dibalik. Justru kita yang diperalat. Mau gereja, alatnya bilang, nanti dulu kita jalan-jalan dulu. Iya, kita diarahin sama dia. Bukan ini yang ngikut kita yang ngikut ini. Nah, ini makannya. Penutup, panggilan untuk setiap kita. Yesus berkata, ikutlah aku. Sama-sama katakan, ikutlah aku. So hari ini kita dipanggil untuk mengikut Tuhan. Bukan untuk mengikuti apa yang kata dunia. Lukas 9 ayat 23, kita diajarkan. Ikut Yesus berarti kita apa? Pikul salib. Tidak kompromi dengan dunia. Ikut Yesus artinya apa? Kita tidak larut dalam kekacauan politik. Nggak tenggelam dalam kecemasan ekonomi. Dan tidak hanyut dalam kebutaan digital. Ayo, digitalisasi ya, memang akan terjadi. Tapi kita tidak hanya tenggelam di sana. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Sama-sama katakan, saya harus jadi terang. Membawa kabar baik. Dan kita menyalurkan damai dan menjadi saksi bagi Kristus. Saya berdoa buat saudara, Anda hari ini pulang diberkati Tuhan. Anda mengerti kabar baik ini. Anda mengerti konsep ini. Anda mengerti kabar sukacita yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri.